ila hadratin Nabi Sayyidina Muhammad ibni Abdillah Yasin Habibillah Taha Rasulillah wa ila jami ahli baitihi wa itratihi wa ashabihi min ahli Badar wa ahli Uhud ahli Baqi ahli Ma'la aynama kanu min masyarikil ardi ila magharibiha thumma ila al-allama as-sayyid Ahmad bin Zain al-Habashi wa muallif hadal kitab asy-syarih al-imam al-allama al-Laudha'i asy-syekh Muhammad Nawawi bin Umar al-Jawi asy-Syafi'i thumma al-Makki al-Fatihah. Tatimmatun ay hadhihi tatimmatun, adapun ini ialah penyempurna. Syurutul wudu'i asyaratun, syarat-syaratnya wudu asyaratun ialah ada 10. Wa nadhamaha, menazamkan, yakni mengumpulkan syarat-syaratnya wudu yang 10 dalam sebuah bentuk nazam agar supaya mudah diingat. Ba'duhum, siapa ba'dul ulama, min bahri tawil, dari bahar tawil, biqaulihi ay biqauli ba'dihim. Syurutu wudu'il mar'i asyrun fahakah murattabatan fi tayyi syi'rin muhadzabi. Syurutu wudu'il mar'i, adapun beberapa syarat wudu'nya seseorang, dengan bahasa lain asyakhsu, sahos. Kadang di dalam kitab memakai ibarat sahos, almar'u, ar-rajulu, artinya sama, yang dimaksud seseorang. Syarat-syaratnya wudunya seseorang itu ada 10. Maka hendaklah mengambil siapa Anda, dikasih kocak isim fi'il amar. Fahakaha, maka hendaklah mengambil siapa Anda kepada asyrun, murattabatan, hali tersusun, fi tayyi syi'rin, dalam kandungan syair, muhadzabi, yang sudah dirapikan. Cek pondeng makin sudah diedit. Hudatun wa tamyizun wa faqdu nifasiha wa haidun wa dhiman'in kasam'in murakkabi. Hudatun, yang nomor 1 hudatun, bimakna al-Islam, harus beragama Islam. Jadi kalau tidak beragama Islam, ya tidak sah wudunya. Tidak bernama wudu. Wudu itu syaratnya harus hudatun, ay islamun, beragama Islam. Wa tamyizun, dan nomor 2 berakal balik. Tamyiz, bisa membedakan mana barat, mana timur, mana utara, mana selatan.
Wafatu nifasiha, dan nomor 3, sedang tidak dalam keadaan nifas. Berarti kalau masih nifas, tidak sah wudunya. Wahaidun, nomor 4, tidak sedang menstruasi. Waziman'in, dan yang nomor 5, waziman'in, yang nomor 5, tidak ada sesuatu yang menghalangi sampainya air. Kasam'in, contohnya seperti lilin, morokkabi yang bertumpuk-tumpuk. Jadi misalnya ada seseorang menghidupkan lilin. Lalu kemudian lilinnya melumer, mencair, lalu dipegang. Nah, otomatis menutupi sebagian anggota wudhu yang terkena cairan lumeran lilin tadi. Sehingga mencegah masuknya air itu tidak sah. Tidak memenuhi persyaratan. Artinya sebelum berwudhu harus dibersihkan dulu. Harus steril. Dipastikan tidak ada sesuatu yang menutupi anggota tubuh yang harus dibasuh ketika wudhu yang memungkinkan tidak sampainya air. 1, 2, 3, 4, 5. Yang nomor 6, wa ma'un tahurun wa tiqadu faridatin wa irfanu kaifin ma tahak kuki mujibi. Dan nomor 7, ma'un, air, tahurun, yang suci, mensucikan. Jadi kalau kita belajar fikih, air itu bermacam-macam. Ada suci tapi tidak bisa mensucikan. Contohnya seperti teh, kopi, itu suci. Tapi tidak bisa mensucikan. Maka tidak bisa berwudu dengan air teh. Tidak bisa berwudu dengan air kopi. Tidak bisa berwudu dengan air susu. Kenapa? Bukan karena najis. Tapi karena itu tohir tapi ghairu mutahhir. Harus air yang suci, mensucikan. Dan tidak mustakmal. Mustakmal itu artinya air yang sudah digunakan berwudu, yakni bekasnya berwudu. Ini banyak orang tidak paham. Ada seorang ulama, seorang kiai, ustadz lah, mempraktekkan wudu di YouTube, di TikTok, hanya dengan memakai air 1 timba kecil. Katakanlah 1 cebok, 1 wadah. Kiai itu lalu kemudian mencontohkan, memasukkan tangannya ke cebok tadi. Lalu berwudu. Nah, ada yang bertanya, apakah itu tidak mustakmal? Bahkan ada yang menyebut, tidak mustakmal. Karena mustakmal itu yang sudah menetes dari mukanya, dari tangannya, diwadahi lagi di bawah, itu baru mustakmal. Jadi kalau mencebok pakai tangan, itu namanya tidak mustakmal dengan niat biniatil iltiraf, niat mencedok. Jadi niat mencedok tak betul. Wa'tiqadu faridatin, dan nomor apa? 8, berarti i'tiqadu faridatin nomor 9.
Nomor 8. Dan yang nomor 8, meyakini kefarduannya wudhu. Meyakini kefarduannya wudhu. Di antaranya membasuh muka, tangan, kaki. Wa irfanu kaifin nomor. Nah, masa ini? 1, 2, 3, 4, 5, 6, betok belu. Wa irfanu kaifin. Wa irfanu kaifin. Dan nomor 8, mengetahui tata caranya berwudu. Jadi harus mengetahui tata caranya berwudu. Seperti yang diterangkan sebelumnya, batasan membasuh muka dari atas ke bawah, kan pon lestari. Lalu kemudian dari samping, telinga ketemu telinga. Tangan juga seperti itu, apa batasannya. Kaki apa batasannya. Mak tahakkuki mujibin beserta jelasnya faktor yang menyebabkan wajibnya berwudu. Kadzaka, seperti itu yang nomor terakhir, irfanu kaifin, duhulul waktu, adapun masuknya waktu. Ya, ini bagi orang yang haid maksudnya. Ini kan nomor 10. Lakin akan tetapi dikhususkan. Apa ini duhulul waktu bihi hadatsin pada orang yang memiliki hadas yang terus menerus. Daimul hadas. Qaddam yang sungguh terus menerus. Indat taqarrubi. Ketika melakukan ibadah pendekatan bertakarrub kepada Allah. Jadi orang yang daimul hadas. Terus menerus hadas. Terus menerus, apakah bisa beser, cercerai. Atau orang yang istihadah. Itu tidak boleh berwudu sebelum masuknya waktu sholat. Bagi orang yang daimul hadas, cercer. Wudunya itu harus ketika masuknya waktu sholat. Misalnya isya. Tidak boleh wudhu di waktu maghrib. Begitu azan isya, berwudhu. Lalu kemudian alat kehormatannya Kak Dito ditutupi. Sesuatu yang menyebabkan air urinnya tak kaman Kak Diman. Demikian juga orang yang istihadah. Maka ditutup memakai softtek. Lalu kemudian secepat mungkin wudhu. Sesegera mungkin berwudhu. Jadi ampun kena sapolo. Syarhu dzalik. Ai hadza syarhu dzalik. Adapun ini ialah komentar penjelasan atas itu bait syair yang di atas. Al-hudatu huwal Islam. Wa tamyizu, adapun yang dimaksud at-tamyiz, huwa ya tamyiz, ma'rifatut thaharati ialah suci minan najasati dari najis bil ma'i dengan menggunakan air.
Wa faqdun nifas. Yang dimaksud faqdun nifas antakuna. Ialah harus ada almar'atu siapa seorang wanita. Tohirotan. Ialah suci minan nifas. Dari mengeluarkan darah setelah melahirkan. Wa faqdul haid. Huwa yang dimaksud faqdul haid. Antakuna ialah harus ada siapa almar'atu. Tohirotan ialah suci minal haidi. Wa faqdu dhiman'in. Huwa yang dimaksud faqdu dhiman'in. Adamuma. Ialah tidak adanya sesuatu. Yamna'u yang mencegah. Apa ma wusulal ma'i kepada sampainya air ilal basyarati kepada kulit. Kasam'i seperti lilin. Wal wasari atau kotoran allati bidzufri yang ada di kuku. Jadi nang ekoko biasanya ada kotoran lengceleng. Kalau sekiranya dipastikan air tidak sampai ke rongga kulit yang ada di dalam kuku, maka harus dibersihkan terlebih dahulu. Waromsin. Waromasi. Waromasi. Cek bondeng coba belek. Apa? Bila. Waromasi dan kotoran yang ada di mata. Ini bila. Jadi bodoh orang biasa pun mare sakit mata bila bekraja. Itu harus dibuang terlebih dahulu. Alladzi yang bil aini berada pada mata. Wal ma'ut tahur. Wa huwa adapun yang dimaksud al ma'ut tahur. Huwa. Wa huwa alladzi yala air. Yarfa'u yang dapat menghilangkan apa ma'al hadatha. Kepada hadas. Jadi air itu bermacam-macam. Kalau di matan takrib disebutkan yang pertama air itu adalah air yang tohir mutohir. Jadi airnya suci dan bisa mensucikan. Air yang suci dan bisa mensucikan itu rasanya tidak berubah, tetap rasa air. Warnanya juga tidak berubah, warna air. Kalau sudah berubah rasanya, berubah warnanya, berubah sifatnya air yang tiga, maka berarti sudah bukan tohir mutohir lagi. Karena sifatnya yang tiga sudah berubah. Maka air yang tohir mutohir itu banyak sekali. Air sumber, air hujan, air laut, air sungai. Ada air yang suci tapi tidak bisa mensucikan. Misalnya karena kemustakmalannya sudah digunakan. Atau karena tadi sudah berubah sifatnya, warnanya, rasanya. Rasanya sudah, kok sudah bukan rasa air. Ini sudah rasa teh. Oh, berarti kalau sudah berubah sifatnya yang tiga, rasa, warna, bau, berarti sudah tidak tohir mutohir lagi. Warna, rasa, bau. Bau.
Wa'tiqadul fardiyati. Huwa yang dimaksud i'tiqadul fardiyah. Allah ya'taqidah. Ialah tidak boleh beriktikad. Meyakini bil fardi kepada perbuatan fardu as-sunnata diyakini sunnah. Contoh. Membasuh muka fardu. Pas yang ke sunnah. Lah ini. Gak boleh ini. Maka harus tahu mana fardu-fardunya wudhu. Mana sunnah-sunnahnya wudhu. Yang fardu tidak boleh dianggap sunnah. Yang sunnah juga tidak boleh dianggap fardu. Liyumayyiza. Agar dapat membedakan siapa mutawaddi atau almar'u al-faraidah kepada yang fardu. Kepada yang fardu-fardu minas sunnani dari yang sunnah-sunnah. Li'alla yaltabisa. Agar tidak menjadi samar atau kabur. Hadza apa inilah yang fardu biada dengan inilah yang sunnah. Wa irfanul kaifi. Huwa yang dimaksud irfanul kaifi. Ayya'rifa. Ialah yang toh mengetahui. Ialah harus mengetahui siapa mutawaddi. Orang yang mau berwudu. Kaifiyatahu. Kepada cara-caranya berwudu. Fayaf'alu ala wad'i. Maka dapat melakukan siapa mutawaddi dapat melakukan atau mengerjakan siapa mutawaddi ala wad'ihi atas formatnya wudu as-syar'i yang bangsa syar'i. Ala wad'ihi atas bentuk atau formatnya wudu as-syar'i yang bangsa syar'i. Jadi jelas dengan ini semua harus dibedakan antara wudu dengan cuci muka. Cuci muka itu tidak ada niatnya, tidak ada tata caranya. Kiboko mau cuci muka. Tapi kalau berwudu tidak. Wudu itu ada syarat-syaratnya. Ada fardu-fardunya. Ada yang membatalkannya. Dan ada yang sunnah. Wa tahakkukul mujibi. Dan wa tahakkukul mujibi. Aduh. Sapora saboy kadito. Soko ni kan tapalejo. Wa tahakkukul mujibi. Wa huwa adapun yang dimaksud dengan tahakkukul mujib. Wujudul hadathi ialah adanya hadas yang terus menerus. Falau syakka. Maka sekiranya andaikan ragu-ragu. Siapa almar'u atau mutawaddi. Fatawaddu'a maka hendaklah berwudu. Siapa mutawaddi ikhtiyatan. Dengan berhati-hati. Thumma kemudian tayaqqona. Meyakini. Siapa mutawaddi atau almar'u. Al-hadatha kepada hadas. Lam yasihha maka tidak sah. Wudu'u apa wudu'nya mutawaddi atau almar'u. Litaraddudihi karena bimbang. Atau ragu-ragunya. Ada seseorang berwudu. Lalu dia ragu-ragu. Ragu-ragu. Saya kok kayaknya
Hadas tadi ya, kentut saya tadi. Kalau ragu-ragu, maka tidak sah wudhunya. Harus mengulangi lagi wudhunya dengan dasar keyakinan. Mohon maaf, masalah batal atau tidaknya wudhu. Ini kadang-kadang orang enteng. Terutama sepanjang pengalaman saya ketika mengantar jemaah umroh. Nah, itu biasanya ketika mau iktikaf di Masjid Nabawi, misalnya masuk hampir maghrib, maunya ingin dapat pahalanya maghrib berjamaah, isya berjamaah. Tapi limit waktu, jarak antara maghrib dengan isya di Saudi itu bisa hampir 2 jam. Sehingga dia selama 2 jam harus menjaga wudhunya, tidak boleh batal. Baik batalnya karena tak tertib, tidak tertidur, atau batalnya harus menjaga tidak kentut. Nah, ini sudah banyak. Saya lihat jemaah umroh pun jelas tasarunduk. Tedung. Benita tedung boleh, tedung. Mau temu ketika azan nyaman, tak uduk boleh, langsung ikut sholat. Ini dasar. Nah ini. Jadi kalau tidak sah, sama dengan sia-sia. Dan dia tetap punya kewajiban untuk itu. Jadi kalau sudah batal, tidak boleh menunaikan sholat. Karena syaratnya orang menunaikan sholat harus punya wudhu. Maka ketika wudhu sudah batal, ya harus wudhu lagi. Kalau tidak, sama saja dengan tidak sholat. Allah. Waqad zalat. Dan sungguh telah hilang. Ad-daruratu apa? Darurat bitayakuni dengan keyakinan. Waduhulul waktu. Dan masuknya waktu. Wahuwa adapun yang dimaksud duhulul waktu. Waktu sholati ialah masuknya waktu sholat. Walau nafilatan. Walaupun sholat sunat ba'diyah qabliyah. Wahadha fi wudu'i daimil hadas. Ini yang dimaksud bagi wudhunya orang yang terus menerus hadas. Misalnya karena beser atau cercer. Li'annahu liddarurati wala darurata qabla dhalik. Kaman seperti man orang bi yang ialah bagi man salasun. Salasun. Kalau salisun isim fa'ilnya orangnya. Salasun penyakit beser. Salasu baulin. Terus menerus mengeluarkan air urin. Jadi kalau kita diberi nikmat sehat, Masya Allah, syukuri. Syukuri. Maka mun audu ni kacek ben saroban. Mun audu pasampurna ongkuan. Ketika kita diberi nikmat sehat, pasampurna sholat, sujudnya, rukuknya. Karena mun pon ibri penyakit egeresa. Tak bisa ruku, tak bisa sujud sampurna. Syukuri. Mumpung masih sehat, gunakan untuk kesempurnaan ibadah sholat kita. Karena sholat itu segala-galanya sholat. Sholat Kak Dinto segala-galanya. Maka tidak ada ibadah yang seistimewa sholat.
Kalau ibadah-ibadah yang lain, cukup Allah mengutus malaikat Jibril. Bawa ayat, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam. Diwajibkanlah berpuasa. Haji, cukup malaikat Jibril membawa ayat haji. Zakat. Tapi khusus sholat, baginda Nabi harus melakukan perjalanan Isra wal Mi'raj. Subhanalladzi asra bi'abdihi lailan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa. Perjalanan panjang. Jarak antara kota Mekah ke Madinah, Kak Dinto, perjalanan 1350 kilometer. Masjidil Aqsa ke Masjidil Haram. 1350 kilometer. Jika perjalanan Isra. Mi'raj. Gak kebayang. Wong jarak antara bumi ke bulan. Jika 350.000 kilometer. Ke matahari. Jutaan. Tahun yang berapa juta ke matahari. Ke Ars. Oh, tak terhitung. Yang menjadi pertanyaan. Ada pembahasan menarik. Karena makin malam takil petolekor atau besok. Kenapa Isra Mi'raj itu terjadi di waktu malam? Dan mengapa harus Rasulullah dipanggil ke hadapan Allah? Kok tidak seperti Nabi Musa? Nabi Musa untuk mendapatkan perintah Allah, menerima wahyu, suhufi Ibrahim wa Musa. Itu cukup Nabi Musa disuruh naik ke Jabal Turi Saina. Tapi Rasulullah mengapa harus di-Isra Mi'rajkan? Kok tidak cukup di Gua Hira, di Jabal Thur? Sebagaimana Rasulullah menerima surat Al-Alaq, Iqra. Kok harus dipanggil? Ada apa ini? Yang pertama, mengapa Isra terjadi pada waktu malam? Ba'dul ulama menjelaskan. Isra terjadi di waktu malam. Karena malam lebih utama daripada siang. Yang kedua, mengapa Isra harus baginda Nabi berangkat ke langit? Karena ba'dul ulama berkata, dahulu langit itu pernah takabur ke bumi. Katanya langit, wahai bumi, saya punya surga, saya punya neraka, saya punya malaikat Jibril, punya Mikail, Israfil, Azrail. Semua malaikat ada di langit. Kamu punya apa kamu? Kamu punya Fir'aun, punya Namrud, punya Korun. Kamu punya penzina-penzina. Kamu punya pencuri-pencuri. Kamu punya pendosa-pendosa. Lah itu bumi menangis. Tidak bisa menjawab kepada langit. Sampai akhirnya lahirlah junjungan kita. Baginda mulia Nabi Agung Muhammad SAW. Ketika Nabi Muhammad lahir. Bumi berkata kepada langit. Ya sama. Indana afdalul mahlukat. Sayyiduna Muhammad Rasulullah, afdalul anbiya, afdalul mursalin. Kalau tidak kena Nabi Muhammad, Allah tidak menciptakan surga. Tidak menciptakan neraka. Laulaka, ma khalaqtul afla. Saya punya Nabi Muhammad. Mau apa kamu sekarang? Nah, sekarang gantian. Langit yang menangis. Maka lalu kemudian langit memohon kepada Allah. Oh ini diterangkan oleh Imam Ghazali di dalam kitab Sulwatul Arifin. Lalu kemudian langit menangis kepada Allah. Langit matur, ya Allah,
Sarifna bisyarafi Muhammadin ilaina. Ya Allah, sarifna, muliakan kami bisyarafi Muhammad, dengan kemuliaan Nabi Muhammad, afdalul makhlukot yang kau ciptakan, takdirkanlah beliau sampai ke langit supaya kami dapat kemuliaannya Nabi Muhammad. Maka atas permintaan langit itulah Allah memenuhi permintaan langit, baginda Nabi dimi'rajkan oleh Allah. Ketemu dengan Nabi Adam. Seperti yang diterangkan di Sahih Bukhari. Nabi Adam menghormati Nabi Muhammad. Marhaban bil ibni saleh. Wal akhis saleh. Wal nabi saleh. Nabi Isa, Nabi Yahya menyambut Nabi Muhammad. Nabi Yusuf, Nabi Idris, Nabi Harun, Nabi Musa, Nabi Ibrahim. Sampai pada akhirnya baginda Nabi sampai di Raf-Raf dan Mustawa. Lalu kemudian beliau diperintahkan sholat fardu yang asalnya 50 dikorting menjadi 5 waktu. Disinilah istimewanya sholat. Maka tidak heran kalau sholat itu ada fikih pengiringnya. Puasa, walaupun tidak punya wudhu, sah berpuasa. Apakah orang berpuasa harus punya wudhu? Bukan. Ini enggak. Haji tidak mesti harus punya wudhu. Kecuali tawaf. Sa'i teka tandi wudhu tak apa-apa. Wukuf di Arafah tekan tandi wudhu. Tapi sholat harus punya wudhu. Dari sholat inilah lahirlah masjid. Puasa. Apa ada tempat khusus orang berpuasa? Tidak ada. Mau puasa di gunung, dimanapun. Tapi sholat yang utama di masjid. Terutama sholat Jumat harus di masjid. Maka istimewanya sholat. Dan dari sholat ini ada fikhul masajid. Mau masuk masjid ada etikanya, tata keramanya. Kau tuh sholat sunat tahiyatul masjid langsung nyelonong masuk. Karena masjid bukan hotel, masjid bukan aula. Tidak boleh mengumumkan barang hilang di masjid. Mun benda orang ngumumaki barang hilang di masjid, pakon tu akiban Rasulullah tertai temua pereng. Ini semua menunjukkan istimewanya sholat. Oleh karena itu sempurnakan sholat kita. Sholat kan itu segala-galanya. Tidak ada artinya hidup kalau sampai meninggalkan sholat. Maka tarikus sholat akan dikumpulkan bersama rombongannya Fir'aun, Qarun, Haman. Wailun lil musallin alladzina hum an sholatihim sahun. Masalakakum fi sakor. Mengapa kamu masuk neraka sakor? Menjawab, qalu lam naku minal musallin. Maka untuk itulah bab sholat, wudhu diterangkan panjang lebar oleh Imam Nawawi Al-Bantani. Kaman bihi salah subaulin. Au madhiyin. Atau ada orang terus menerus mengeluarkan madhi. Kiko tuh totop. Ini kayak totop. Kui monapa saya ini kan. Awadiyun atau wadi. Kalau mani sudah maklum. Sperma. Dengan baunya yang khas. Juga keluarnya ada rasa enak. Ada rasa nikmat. Madhi itu lebih encer. Biasanya keluar setelah mengeluarkan air seni, air urin.
Wadi juga demikian. Keluar ketika memuncaknya nafsu yang tidak tersalurkan. Wa kamustahadotin. Dan seperti wanita yang istihadah. Wa yustarotu disyaratkan. Ghuslu farjihi. Apa membasuh kemaluannya. Seseorang almar'u wa dzakarihi dan dzakarnya almar'u. Qoblat toharoti sebelum bersesuci. Jadi sebelum berwudu, bersihkan dulu. Wa makna inda taqarrubi. Ay inda fi'lil kurbati artinya ketika melakukan al-kurbati ibadah bertaqarrub mendekatkan diri kepada Allah. Ayat taati artinya ketaatan. Wal muradu adapun yang dimaksud minha dengan at-ta'ah al-wudu ialah wudu itu sendiri. Intaha selesailah kalamul muniri. Pembahasannya Imam Muniri biziyadati idhahin. Dengan bertambahnya idhahin penjelasan. Wa ikana alaihi wallahu a'lam.